warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Isnatus Safira Air, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732301. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Telangkah dengan kelas 3 materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Nia. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Saat di absen, yang hadir silakan angkat tangannya. Abid, Arafi, Fajrianur, Aila, Dermawan, Habibi, Nia, Melinda, Maisa, Jafar, Fajri, Firdan. Semua hadir ya hari ini, tidak ada yang tidak hadir. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tahu semangatnya hari ini. Kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat tepuk semangatnya? Masih. Ya sama-sama kita tepuk. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sekali lagi biar tambah semangatnya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, semangat ya hari ini. Ibu mau nanya nih, gimana kalian tadi pertama kali berangkat sekolah? Ada yang sedih atau ada yang senang? Senang. Ya, kalau berangkat sekolah itu harus senang. Ekspresi wajahnya, semangatnya itu harus full atau harus benar-benar semangat. Kenapa? Kalian akan belajar. Kalau dari rumah sudah, aduh,
aku malas belajar. Sampai sekolah pun kalian menulis, membaca, ataupun dikasih pelajaran oleh gurunya akan sulit masuk ke dalam otak. Tapi kalau kalian dengan semangat, semangat, hari ini aku harus sekolah. Sampai sekolah pun saat pelajaran agama, pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain, kalian akan semangat. Nah dari situlah harus menumbuhkan semangat kita dari berangkat sekolah itu. Saling pamit sama orang tua, "Ma, ayah, aku mau berangkat nih, doakan aku ya." Oke, ayah akan doakan. Jadi kita semangat dari rumah. Jangan sampai loyal atau lemas, mungkin juga nggak semangat sampai di sekolah, malas belajarnya, malas menulisnya, malas juga nanti ilmunya masuk ke dalam kita. Jadi kita harus semangat. Kita hari ini akan belajar tentang puasa. Oke, ada yang tahu puasa? Ada. Tahu. Sudah pernah puasa semua? Puasa apa yang pernah? Puasa apa nih ya? Puasa sunnah pernah nih ya. Ada lagi puasa yang wajib, puasa apa? Yang tahu? Bulan Ramadan. Oke, puasa yang wajib bagi orang muslim itu ada pada bulan Ramadan. Nah, kita hari ini belajar tentang puasa. Enggak hanya bulan puasa Ramadan, tapi kita hanya belajar tentang puasa. Apa sih itu puasa? Puasa itu boleh nggak makan dan minum? Nggak boleh ya. Namanya aja puasa. Puasa itu menahan itu ya nggak boleh. Menahannya itu dari mana, Bu? Dari mana sampai mana? Kapan kita harus bisa makan? Kapan kita harus bisa nggak makan? Nah, itu akan kita jelaskan pada hari ini. Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik menjelaskan makna puasa serta ketentuan puasa. Jadi kalian harus tahu apa sih itu puasa. Sebelum kalian melakukannya, kalian harus tahu, harus mengenal puasa itu apa. Nanti kalau kalian melakukannya tanpa tahu artinya, kalian sembarangan melaksanakannya. Jadi saatnya puasa, hari ini puasa, nanti jam 2 aku makan. Itu bukan puasa. Itu namanya ya makan, tunggu makannya aja, iya kan? Tunggu jam makan aja. Nah, kalau puasa itu ada ketentuannya, ada waktunya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada yang nggak boleh dilakukan dalam puasa. Nah, kita akan belajar di sini tentang ketentuan puasa. Terus peserta didik menjelaskan juga manfaat puasa. Manfaat puasa itu apa sih, Bu? Kan kita puasa menahan lapar, kan kita harus nggak boleh makan. Nanti kan sakit perut, Bu, nggak ada manfaatnya. Oh tidak seperti itu. Puasa itu banyak manfaatnya. Ada dalam kesehatan, ada juga dalam spiritual. Kalian pernah dengar orang kalau operasi itu harus puasa dulu, iya tidak? Iya. Karena apa? Biar steril, biar bersih. Nah, puasa seperti juga membersihkan dalam badan kita dan hati kita. Itu puasa. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menanyakan video tentang puasa. Kalau lagi puasa, nonton iklan batal ya? Batal.
Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, kalau makannya itu ya pas sahur dan buka aja. Nah, sampai makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya, dari subuh sampai maghrib. Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam yang mana? Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma apa? Ya, Ra, terus waktu syukuran kamu puasanya full. Bukan bisa sampai maghrib. Sampai isya deh. Nggak bisa, dia belum turun. Mana ada apa? Nggak bisa. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa tahu? Rara tadi dia nonton iklan, ya. Iklannya tentang jus atau makanan. Nah, jus dan makanan itu menurut Rara jika menonton itu akan padahal tidak, kata Anu Musa tadi. Tidak, Rara, tidak apa-apa kalau menontonnya. Nah, itu kalian nanti belajar tentang hal yang membatalkan puasa. Kalau melihat saja itu tidak apa-apa kecuali kalian memakannya. Jadi menurutnya si Rara kalau nonton itu bisa membatalkan, padahal tidak. Nah, nanti akan dijelaskan. Ibu jelaskan setelah ini kita belajar PPT. Terus berpuasa itu menahan dari terbitnya fajar sampai dengan matahari terbenam. Dari subuh atau fajar itu sahur jam 3 sampai dengan maghrib. Sampai maghrib datang itu kalian baru boleh makan atau berbuka. Nah, disitulah ketentuan puasa ada. Jadi enggak katanya Rara, nanti aku makan banyak biar aku kuat puasa. Padahal tidak. Mau makan sebanyak apapun kalian tetap merasakan lapar jika sudah waktunya menahan. Nah, mau makan sepiring apapun kalau perut kalian sudah kenyang, nggak bisa masuk. Tapi kalian wajib menahannya sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Sekarang Ibu kasih lihat kalian tentang PPT. Aku bangga mampu berpuasa, ini judul kita hari ini. Perhatikan baik-baik, nanti akan ada pertanyaan, oke? Lanjut. Nah, apa itu puasa? Ada yang bisa membacakan? Satu? Berani nih ya? Ayo, yang nyari. Berdiri, silakan. Menahan diri dari makanan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga maghrib. Puasa wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, itu puasa. Menahan diri dari makan dan minum. Kalian sudah tahu nggak boleh makan dan minum. Tapi juga harus menahan dari perbuatan buruk, berkata kotor. Apalagi? Berkata kotor, terus apa lagi? Berkata kasar. Ya, apa lagi? Nggak boleh marah. Oke, apa lagi? Iya, nggak boleh berkelahi. Oke, apa lagi? Ada yang bisa? Iya, nggak boleh bertampar. Ya, itu sama dengan berkelahi. Ya, itu termasuk dengan perbuatan buruk. Menahannya dari mana? Dari fajar hingga maghrib. Fajar itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 3. Mulai sebelum imsak atau sholat subuh itu kalian harus sahur, makan di situ kalian. Buat bekal kalian seharian nanti menahan lapar sampai dengan maghrib kalian makan. Itu sahur. Terus sampai dengan maghrib. Maghrib itu saat azan maghrib Allahu Akbar kalian sudah mulai berbuka. Nah, puasa wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Bagi beragama Islam wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya ada dalam satu bulan saja, tidak sampai 2
2-3 bulan, enggak. 1 bulan full itu bulan Ramadan. Lanjut. Nah, tata cara puasa. Yang pertama niat. Pertama nih, niat. Semua sudah hafal niatnya? Semua sudah hafal niatnya? Oke, coba ucapkan sama-sama niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'il fardhi syahri ramadhana hadis sahri lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Terus menahan makan dan minum sudah. Berperilaku baik dan menyegerakan berbuka. Saat waktunya berbuka jangan kalian tahan lagi. Aku masih kuat, aku puasa. No, cepatlah kalian berbuka. Terus syaratnya puasa apa aja Bu? Ya, puasa itu diterima dengan syarat. Pertama apa? Islam. Kedua apa balik. Bu, balik itu apa? Balik itu yang sudah balik itu yang sudah apa ya? Udah sampai waktunya dia wajib melakukan puasa. Terus yang kedua apa? Berakal. Orang gila nggak sah puasanya. Dia bisa kadang mau makan mau minum terserah dia. Kalau orang berakal pasti mampu menahan. Dia paham ketentuan puasa. Terus mampu itu gimana? Nggak sakit ya? Nggak sakit ya. Terus suci dari haid dan nifas bagi perempuan, oke? Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Terus lanjut. Sunahnya puasa. Nih sunah puasa. Melaksanakan sahur. Ibu sering nih ya menemukan kalian, Bu saya nggak puasa karena lupa sahur, iya tidak? Iya enggak? Iya. Nah, seharusnya enggak seperti itu. Kalian itu tetap melaksanakan sahur saja. Ya biar supaya tahan puasa. Bu ngantuk, tahan ngantuknya sebentar. Selama 1 bulan saja. Belajar kalian itu bangun pagi, ya enggak? Biar supaya terbiasa. Terus berbuka dengan kurma atau dengan yang manis-manis. Kalian biasanya kalau buka puasa pakai apa? Es teh. Wah, segar sekali yang seperti ini. Ya, es buah. Terus apa lagi? Apa campur? Apa es campur? Ya, es campur. Ya, es campur. Apa lagi es kelapa? Wah, segar sekali di siang-siang. Oke, itu sudah ya. Terus memperbanyak sedekah. Biasanya orang berbuka itu ada sedekah, memberikan makanan kepada orang yang puasa. Terus membaca Al-Quran atau tadarus. Iya. Terus memperbanyak zikir karena pahala di bulan Ramadan itu berlimpah. Nah, ini lagi yang kalian hindari saat puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Makan minum secara sengaja, boleh. Muntah dengan sengaja. Sehat-sehat terus dimasukin tangannya sampai sini. Ya itu nggak boleh ya. Itu dengan sengaja seperti itu. Haid dan nifas ini hanya untuk perempuan. Gila atau hilang akal itu nggak sah ya. Terus murtad orang yang keluar dari Islam. Manfaat puasa sekarang. Kata ibu tadi apa yang pertama? Puasa itu penting manfaat secara spiritual buat kehidupan sehari-hari saja. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, melatih kesabaran dan keikhlasan. Ini yang sulit nih. Melatih sabar, menunggu puasa, berbuka, bisa sabar. Ya. Terus lanjut. Manfaat puasa untuk kesehatan. Tadi juga ibu sudah menjelaskan. Jika orang operasi maka harus apa? Puasa, harus steril tadi. Nah, nih, membersihkan tubuh dari racun. Orang operasi itu biar supaya operasinya lancar maka dia harus puasa. Biar supaya apa? Membersihkan tubuh dari racun. Kalau nanti tiba-tiba ada makannya habis dimakannya, obatnya nggak cocok, nanti operasinya gagal. Biar supaya operasinya lancar, maka dia harus puasa, menghilangkan bekas makanan yang habis dimakannya tadi. Melatih pola makan yang sehat.
Kata orang diet, sebenarnya puasa itu nggak diet. Tidak tambah diet, malah tambah makan kalau ibu. Pagi memang nggak makan, sahur tadi sudah makan ya, sampai maghrib. Nah habis maghrib atau habis tarawih biasanya makannya kencang. Habis makan baru tidur. Nah itu yang bikin gemuk, gak jadi diet kalau ibu ya. Tetap ini. Terus yang ketiga, memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Kalian pernah nggak lihat di TikTok tentang orang yang makan mukbang? Pernah? Mukbang 10 jam dia langsung mati, iya nggak? Iya nggak? Orang yang gendut itu, perempuan gendut itu makan mukbang, dia banyak sekali sampai ususnya itu nggak bisa mencerna, saking banyaknya dia makan. 10 jam dia makan terus, masuk UGD dia mati, ususnya nggak bisa nyerna, dia nggak bisa bernapas, pembuluh darahnya pecah. Itu akibat dia terlalu makan. Makanya perlu juga kita memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Kalian pagi enggak? Ibu tanya, yang semangat pagi makan nggak? Kalau pagi makan, siang makan nggak? Pagi ke siang itu jaraknya lama nggak? Lama, yaitu waktu istirahat kalian, pencernaan kalian itu istirahat, mengolah makanan pagi kalian dulu. Kalau sudah selesai mengolahnya, sudah kosong, masukin lagi di siang. Rasa lapar nggak? Nanti siang ke malam udah mulai dicerna lagi, malamnya kalian makan lagi. Seperti itu bagus pola makan kalau berjeda untuk memberikan waktu istirahat. Udah. Terus puasa juga membentuk karakter mulia. Pertama disiplin, tepat waktu sahur dan berbuka. Jujur nih yang sulit. Mau buka kulkas, ya buka ribuan. Pura-pura ambil minum, ternyata mengguyur. Kalian pernah lihat di TikTok? Pernah. Orang pura-pura mau minum ternyata mengguyur kepalanya. Iya nggak? Iya kan? Nah itu nggak jujur itu. Berarti harus jujur ya. Harus menahan empati atau merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Nah rasakan tuh. Kalau orang kelaparan seperti itu, menahan lapar ya. Dari pagi sampai sore aja kita nggak sanggup. Bagaimana orang yang nggak punya uang, yang sulit menahan, mau makan enak aja sulit. Makanya kalian bersyukur bisa makan enak. Sampai jumpa, sudah sampai sini saja. Ada yang tahu syarat sah puasa? Syarat sah puasa? Ya, syarat sah puasa nih tahu? Oke, ini apa nih ya? Islam. Ya, Islam, balik. Ya, suci dari haid dan nifas, berakal. Oke, tepuk tangan untuk dia bisa menjawab. Oke, ada yang tahu bisa membacakan niat puasa? Niat puasa? Tadi, ayo Andra, bagaimana niat puasa? Oke, tepuk tangan untuk Andra. Siapa lagi yang mau membacakan niat puasa? Oke, siapa lagi? Ayo Misa. Misa mau Dila, ayo Dila. Niat puasa? Ada yang bisa lagi? Angkat tangannya. Oke, cepat. Yuk, nawa itu ada di Fardi Syahri Ramadana Hazi Sanati Lillahi Ta'ala. Dan bisa harus dihafal ya, niat puasa itu kan wajib bagi orang muslim. Oke, sudah selesai kita menjelaskan tentang puasa. Ibu akan membagikan kalian kartu puasa. Nah, kartu ini akan kalian tulis lagi di lembar kerja yang akan ibu kasih ke kalian nanti. Siapa di sini yang mau jadi ketua kelompok? Oke, Nia. Siapa? Nia. Oke, Andra. Siapa? Ada lagi? Firdan. Oke, sama Indra. Oke ya. 4 orang jadi ketua kelompok. Akan ibu bagikan kartunya. Simpan dulu ya, Andra. Nia, pegang dulu ya. Indra, Andra. Oke, Firdan.
kelompoknya. Siapa aja anak-anaknya? Satu kelompok 5 orang, ada yang 6. Oke, sekarang berbuat kelompok. Boleh? Ya. Oke. Ada yang 5, ada yang 6. Ya, cepat. Buka kartunya ya, kartu kelompoknya ya. Nah, ibu akan membagikan kalian lembar kerjanya. Pakai apa saya ngerjain? Boleh pakai buku, boleh nanti diisi ya. Nanti ikan ibu pegang semua. Boleh angkat lembar kerjanya. Angkat semua. Sudah semua dapat? Oke. Nah, perhatikan ya saat ibu menjelaskan. Pertama isi nama kelompok kalian, nama teman kalian. Boleh diisi. Sekarang boleh diisi. Ya, siapa saja nama temannya? Ketua kelasnya bisa ketua kelompoknya bisa menuliskan. Boleh yang teman lain boleh juga ya. Sudah? Kalau sudah belum? Ya, sambil diisi ya. Ibu akan tunggu. Ada rapi, ada tulis di situ. Sudah semua. Oke, kalau sudah tunggu temannya. Ada yang belum? Nanti akan ibu jelaskan ya. Jangan dikerjakan dulu ya. Sebentar, tunggu temannya dulu. Jangan terburu-buru, sabar. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisi kalian ini. Biar kalian tidak salah untuk mengisi. Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah semua Indra? Kelompoknya Indra sudah? Kelompok Nia sudah? Kelompok Andra sudah? Kelompok Firdan sudah? Oke, kalau sudah coba kalian lihat lembar ini, tujuan pembelajaran dan petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Petunjuknya, bacalah dengan seksama setiap teks yang tersedia di LKPD. Lihat perintahnya itu. Lihat perintahnya ya. Kalau kalian mau mengisi ini, lihat perintah di sini. Terus, perhatikan teksnya yang tersedia. Kemudian, kalian diskusi sama teman-temannya itu. Ini jawabannya yang mana ya? Cocokkan dengan kartu yang aku bagi tadi. Jangan sampai hilang kartunya. Dan nanti kalian akan mempresentasikan hasil kalian, oke? Nah, sebelum jangan diisi dulu. Tahan dulu, tahan. Di situ ada, oke? Di situ ada tulislah pengertian puasa. Cari nanti mengerjakannya nanti. Tahan dulu. Boleh gantian ya mengerjakannya, tidak harus satu teman. Boleh diskusi sama temannya ya. Terus yang kedua, syarat-syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat-syarat sah puasa. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kelima, sunah-sunah puasa. Di kartu situ ada hal yang tidak ada. Jadi harus kalian cari di buku. Jika tidak ada, kalian harus cari di buku. Ibu tadi sudah membagikan bukunya. Silakan kalian cari. Oke? Ada yang nggak paham? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh angkat tangannya. Kelompok mana yang belum paham? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, sudah paham Andra? Sudah paham? Ya. Nanti dulu sebelum mengerjakan, biar kita semangat lagi, Ibu minta kalian kita ice breaking. Masih ingat tepuk semangat? Yang semangat dong. Masih ingat tepuk semangat? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan dang. Ding ding ding. Dan dang dang. Dan dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke. Bisa dimulai? Oke, silahkan kalian isi.
punya kalian? Coba perhatikan. Pengertian puasa itu apa tadi katanya? Coba yaitu apa? Menahan. Secara bahasa apa? Puasa itu apa? Menahan diri. Ya, menahan diri. Kalau secara istilah apa? Ya, secara istilah apa, Andra? Puasa menahan diri Menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sama nggak? Sama? sama. Sama semua? Sama. Oke, kalau sama semua. Terus syarat wajib puasa. Ada yang tahu? Bisa bacakan, Abid? Syarat wajib puasa, Bid. Syarat wajib puasa itu ada 4. Pertama apa, Bid? Balik. Yang kedua apa? Islam. Yang ketiga apa? Beragam. Yang keempat apa? Oke, terus syarat sah puasa lagi. Yang pertama apa? Beragama. Yang kedua apa? Tanya. Ya, suci dari haid dan nifas. 4. Ya, dibolehkan puasa. Jadi kalau nggak waktunya puasa nggak boleh. Contohnya Idul Fitri itu nggak boleh puasa. Idul Adha nggak boleh puasa. Ya, yang boleh puasa cuma bulan Ramadan. Beda lagi kalau sunah-sunah puasa. Sekarang kan kita belajar tentang puasa Ramadan. Sekarang sunah-sunah puasa lagi. Ayo, apa lagi yang pertama? Segera. Ya, yang kedua sahur. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima? Yang keenam? Ada yang tahu doa buka puasa gimana? Bunyinya? Allahumma laka. Itu doa ketika berbuka puasa. Pasti hafal karena kalian semangat kalau mau buka puasa. Coba kalau niat puasa, masih ingat gak gimana niat puasa tadi? Gimana? Coba. Waitu an ada infar syahri Ramadana sanatin lillahi ta'ala. Itu niat puasa. Oke, sudah ya. Hari ini tadi sudah belajar tentang puasa, ketentuan puasa, makna puasa. Terus hikmahnya puasa juga. Apa tadi? Buat kesehatan dan spiritual. Kesehatannya tadi biar supaya apa? Menghilangkan racun-racun pada tubuh, memberikan waktu istirahat untuk pencernaan. Terus untuk yang spiritual apa? Membersihkan hati juga. Merasakan bagaimana empatinya saat orang kelaparan, mendekatkan diri juga kepada Allah. Itu yang utama, mendekatkan diri kepada Allah. Oke, sudah. Kemas bukunya, dirapikan. Terus sebentar, duduk pada tempatnya. Ibu tanya, hari ini materinya tadi tentang apa? Puasa. Sudah paham tentang puasa? Ada yang belum paham tentang puasa? Oh, paham semua. Oke, jika paham semua, ada yang bisa satu saja. Apa arti puasa secara bahasa? Itu hukumnya. Ada yang bisa? Puasa itu tadi apa? Apa? Menahan diri dari makan minum dan perbuatan baik buruk. Diingat ya? Diingat ya. Tadi puasa. Oke, sekarang kemas buku dan itu. Tetap duduk di tempat di situ ya, kemas saja bukunya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu minta maaf jika ada salah perbuatan dan kata-kata. Terima kasih dan sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pelajarannya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, Andra bisa memimpin doa. Oke, doa sama-sama ya.